Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan taklim kita berkaitan dengan sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha la yanwi zulma ala ahadin ghufira lahu majana. Man asbaha, barang siapa yang berpagi-pagi, subuh, asbaha, barang siapa yang bangun pagi, la yanwi zulma, dia tidak berniat berbuat kezaliman ala ahadin, kepada seseorang, ghufira lahu majana, maka akan diampuni baginya dosa-dosanya, akan diampuni baginya perbuatan jahatnya. Jadi dawamkan bahwa jangan sampai kita ini pagi-pagi berniat jelek, berniat buruk, berniat zalim kepada seseorang. Waman asbaha yanwi nasratal mazlum wa qada'i hajatil muslim kanat lahu ka ajri hajatin mabruratin. Man asbaha, barang siapa yang berpagi-pagi, barang siapa yang bangun pagi, yanwi nasratal mazlum, di mana dia berniat untuk menolong, di mana dia berniat untuk menolong orang yang teraniaya, wa qada'i hajatil muslim, dan dia berniat menyelesaikan, berniat menyelesaikan hajat orang muslim, kebutuhan orang Islam. Kanat lahu ka ajri hajatin mabruratin, maka adalah bagi orang yang niat seperti itu seperti ganjarannya orang haji mabrur. Baru niat doang kok. Memang Islam ini sangat luar biasa. Begitu banyak ganjaran-ganjaran kebaikan yang Allah berikan. Orang aja nih pergi haji belum tentu mabrur. Habis jutaan rupiah pergi haji belum tentu mabrur. Kan begitu? Banyak. Nah, nantilah kalau masalah haji kita terangkan ciri-ciri orang yang hajinya tidak mabrur. Tapi ada orang yang pahalanya seperti haji mabrur, yaitu orang yang berniat menolong orang-orang yang teraniaya, dan orang yang pagi-pagi berniat menyelesaikan urusan orang Islam. Maka orang-orang model seperti itu pahalanya seperti haji mabrur. Wa fir riwayatil ukhra, dan di dalam satu riwayat yang lain, ka ajri hajatin wa umrotin, maka seperti ganjarannya orang yang pergi haji dan umroh. Jadi luar biasa Islam itu. Wa qala alaihi salam, ahabbul ibadi ilallahi ta'ala anfa'an nas linnas. Dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbu li ibadi ilallahi ta'ala,
yang Allah paling sukai, yang Allah paling cintai kepada seorang hamba, anfa'un nas linnas, bahwa dia memberikan manfaat kepada manusia. Orang yang paling manfaat, ya, manusia yang paling bermanfaat kepada manusia yang lain. Kemarin kan kita udah bahas nih, bahwa apa yang ada di dalam diri kita ini harus memberikan manfaat untuk orang lain, wabil khusus untuk orang muslim. Lisannya harus memberikan manfaat, kekuasaannya harus memberikan manfaat, kekayaannya harus memberikan manfaat, bahkan badannya dia sendiri harus memberikan manfaat. Kaya tidak, pejabat bukan, ya. Terus juga lisannya mungkin karena dia bukan ustadz tidak didengar orang, tapi dia punya badannya sendiri harus memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, yang model begitu Allah paling suka. Bagi hamba yang model begitu, maka Allah paling suka. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah manusia, orang yang paling bermanfaat di antara mereka kepada manusia yang lain. Ya. Anfa'un nas linnas, yang paling bermanfaat dari manusia kepada manusia yang lain. Itulah hamba yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa abdalul a'mal idkhalu sururi ala qalbil mu'minin, dan yang paling utama, yang paling afdal daripada perbuatan idkhalu sururi ala qalbi mu'minin, bahwa dia memasukkan kegembiraan ke dalam hatinya orang yang beriman. Kegembiraan yang model apa ya Pak Ustaz? Pokoknya yang memberikan dia gembira aja, senajan sedikit. Tuh, ya. Jadi itulah perbuatan yang paling utama, yang paling afdal, memberikan kegembiraan di hatinya orang Islam. Saya punya ngomong doang bisanya, misalnya begitu, ya. Duit nggak punya misalnya, kan dengan lisannya dia bisa memberikan kegembiraan ke dalam hati orang beriman. Ya udah, yang sabar, kan gitu. Misalnya ada musibah menimpa orang Islam, dengan lisannya bisa memberikan kegembiraan. Udah, yang sabar, mudah-mudahan Allah ganti rezekinya. Orang yang dalam keadaan susah seperti itu pasti artinya tenang, senang. Yang punya jabatan juga, dengan jabatannya dia memberikan kegembiraan di hati orang Islam. Dengan kekayaannya juga begitu, ya. Dia memberikan kegembiraan kepada orang Islam. Dan yang demikian itu adalah perbuatan yang paling afdal, seutama-utamanya, seabdol-abdolnya daripada perbuatan. Idhalu sururi ala qalbil mu'minin, bahwa dia memasukkan kegembiraan ke dalam hatinya orang yang beriman. Ya. Yatrudu anhu jau'an au yaksifu anhu karban au yakdilahu dainan, dengan cara menghilangkan kelaparan, au yaksifu anhu karban, atau menghilangkan kesusahan, au yakdilahu dinan, atau melunasi hutangnya orang mukmin. Ya. Kalau kita digituin juga pasti seneng banget. Kita lagi lapar nih, lagi lapar nggak punya duit, tiba-tiba ada orang ngasih duit buat beli makan, kan seneng banget begitu. Ya. Kemudian menghilangkan kesusahan, apa aja kesusahannya yang dialami orang-orang mukmin, kemudian kita bantu, dan itu adalah perbuatan yang paling utama. Nah, ini yang terakhir, au yakdilahu dainan, bahwa dia melunasi hutang yang dimiliki orang mukmin.
Ya tentunya ini khusus ya, khusus bagi mereka yang memiliki harta. Bagi mereka yang memiliki harta, seneng banget itu. Apalagi kalau ganti utang, ini ngutangnya sama rentenir. Banyak kan sekarang begini, dia punya utang ngomong bukan mengganti. Selama Ya. Jadi seabdol-abdol perbuatan diantaranya yaitu memberikan kegembiraan kepada hati orang mukmin dengan cara memberikan makanan jika si mukmin itu dalam keadaan lapar, menghilangkan kesusahan jika si mukmin tersebut susah, dan melunasi hutangnya si mukmin. Gitu ya. memang anak juga berniat benar menagih kepada Allah. Bila mana aku dikasih rezeki namanya. Ini mah bagi. Iya. Rezeki mana man? Jadi gitu. Wa khoslatani la syai'a akhbasu ay anjasu minhuma asyirku billahi wa durru lil muslimin. Wa khoslatani, dan dua perkara, la syai'a akhbasu, yang tidak ada lebih kotor, lebih najis dari dua perkara tersebut. Asyirku billah, syirik atau musyrik kepada Allah, wa durru lil muslimin, dan membuat kemudaratan kepada orang muslim. Itu dua perkara yang paling buruk. Dua perkara yang paling buruk. Kemarin ada dua perkara yang paling utama, yang paling afdol. Ya, di antara perkara-perkara yang lain, yang pertama al-mu'minuna billah, beriman kepada Allah, wa naf'u lil muslimin, dan yang kedua adalah memberikan manfaat kepada orang muslim. Nah, yang sekarang ini dua perkara yang paling jelek. Dua perkara yang paling buruk di antara segala sesuatu. Khoslatani, dua perkara, la syai'a, yang tidak ada satupun lebih kotor atau lebih najis daripada kedua perkara tersebut. Asyirku billah, musyrik atau syirik, mempersekutukan Allah, wa durru lil muslimin, dan memberikan kemudaratan kepada orang Islam. Fi abdanihim au amwalihim, memberikan kemudaratan kepada orang Islam di dalam badannya mereka dan harta mereka. Misalnya ada orang Islam nggak ngapain-ngapain, digebukin misalnya, dipukulin, kan badannya rusak. Padahal tuh orang Islam nggak kenapa-napa. Kalau ada satu masalah, pegang, tangkap, selesaikan secara musyawarah, adili dengan seadil-adilnya. Jangan main pukulin aja, geblak-gelebuk. Nih sekarang lagi rame nih begal nih. Yang lagi rame begal. Tawuran tuh, Nah, itu perkara yang paling buruk, yaitu memberikan kemudaratan, memberikan keburukan, kejelekan kepada badannya, tubuhnya orang Islam. Wa amwalihim, dan harta benda mereka, memberikan kemudaratan bagi orang muslim terhadap harta bendanya, terhadap harta benda si muslim. Itu perkara yang paling buruk. Apa misalnya? Ngukur tanah. Tanah kan suka dilewatin tuh. Tanahnya tanah orang Islam lagi, diambil dengan cara paksa. Nih sekarang lagi rame nih di Halim. Banyak tuh hartanya orang-orang Betawi di situ. Termasuk tanah kakek-kakek kita. Susah kalau ngelawan angkatan mah.
Sampai ginari nggak kelar-kelar, sampai babe kita meninggalkan dunia tuh, nggak kelar-kelar urusannya. Ada tanah Belanda. Orang itu adalah orang yang paling buruk senejan dia lembaga. Katanya tanah Belanda itu alasannya. Ya, tuh kan, banyak 550 kakak. Iya, semua orang tahu, Jalan harus semua orang tahu. Lihat nih para komandan. Hari ini dia di dunia, para komandan yang makan tanah itu anteng-anteng aja, boleh di dunia, nanti mah di akhirat ceritanya lain. kan udah ganti lagi komandan lain. Ceritanya lain nanti di akhirat. Kalau bapak saya bilang almarhum udah 3 turunan diurusin kagak beres-beres. Infonya dari orang tua kita padahal udah menang tapi kagak dibayar-bayar. 3 generasi. Menurut info orang tua. Mereka yang berbuat zalim, senang-senang aja di dunia, biarin, tar di akhirat. Aneh mah gak bakalan ridho, tetap aneh tuntut di akhirat. Kalau dia orang beriman, dia orang beragama, tentu khawatir tuntutan di akhirat itu lebih berat ketimbang tuntutan di dunia. Ya pokoknya. Jangan sampai kita buat mudarat kepada orang muslim. Sebisa kita malah bantu orang muslim, bukan memberikan keburukan dan kemudaratan. Fa inna jami'a awamirillahi tarji'u ila khoslatain. Maka sesungguhnya seluruh urusan, seluruh perkara Allah Ta'ala tarju'u ila khoslatain, akan kembali kepada 2 perkara. At-ta'zimu lillahi ta'ala, yang pertama mengagungkan Allah Ta'ala, wa safaqati khalqihi, dan yang kedua menyayangi makhluknya. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, aqimus shalah wa atuz zakat, tunaikanlah, dirikanlah sholat. Dirikanlah sholat itu adalah mengagungkan Allah, ya. Mendirikan sholat itu mengagungkan Allah. Wa atuz zakat, dan menunaikan zakat itu adalah menyayangi makhluknya Allah. As-shadaqatu lil fuqara wal masakin. Gak enak kok kita hidup jadi orang susah. Kita hidup jadi orang susah, jadi duafa, fakir miskin, gak punya duit, paling kagak enak kok. Sudahan anak kita kecil-kecil mewek aja, lihat tetangga pada beli mainan dia kagak bisa. Namanya anak kecil, hati kita gak tega. Yang ngalamin anak tapi nggak mungkin. Ngalamin kok mungkin. Ya, kita mau omelin anak-anak kan maka gak ngerti. Mau dibeliin kagak punya duit. Kong ya. Jadi dengan menunaikan zakat, membayar zakat, itu menyayangi fakir dan miskin, menyayangi manusia, menyayangi makhluknya Allah. Wabil khusus fakir miskin. Wa qaulu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, uskuru li walidaika, bersyukurlah kepadaku dan juga kepada kedua orang tuamu. Bersyukur kepada Allah, ya. Apalagi kita jadi orang yang beriman, harus lebih bersyukur lagi. Hidayah luar biasa. Hidayah mah hak prerogatifnya Allah. Ya Pak. Kita taklim keluar bersuara, nggak ada tuh satupun kafir masuk Islam. Karena itu masalah hidayah. Tapi kita ada yang nggak taklim, nggak kemana-mana, gujuk-gujuk. Assalamualaikum Ustadz. Ya kenapa? Saya pengen masuk Islam. Kita nggak kenal siapa itu orang, tapi gajah gujuk masuk Islam. Hidayah mah haknya Allah. Makanya kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, wali walidaika, dan juga harus bersyukur kepada orang tua kamu.
yang telah melahirkan. Emang nggak sakit ngelahirin? Waduh, ya po ya. Bertaruh nyawa, makanya kalau seorang ibu meninggal melahirkan mati syahid, ganjarannya luar biasa. Ya, habis gitu lahiran dirawat, gendang-gendong, gombal-gembol kesana kemari, belum bisa jalan sih tuh anak. Perak di tangan emaknya. Lagi makan. Dia sayang tuh anaknya, sembari ditetein, digendong, emaknya sembari makan. Dasar anak bayi ya, lu berak. Udah ditetein berak lagi. Emaknya lagi makan. Apa diterusin tuh makan? Oh enggak, dicebokin dulu. Anaknya dicebokin dulu. Abi dicobokin terus makan. Ceboknya pakai tangan kiri makan, karena pakai tangan kanan dia nggak berasnya bagaimana? Megang tai. Habis dirawat, dibiayain, disekolahin, kasih pendidikan. Yang ngaconya nggak ada rasa syukur tuh anak, ngelawan sama orang tua, durhaka bener-bener. Habis disekolahin, dapat kerja. Dikawinin pula, mak bapaknya yang suruh ngeluarin duit. Kita juga yang modalin. Kita juga orang tua yang modalin. Emang inget tuh anak kalau dia gajian sama mak bapaknya? Ada yang kagak inget. Ada yang kagak inget. Orang tua emang nggak perlu dikasih. Orang tua nggak perlu dikasih, asal lo sayang aja sama orang tua. Doain orang tua, Allahumma gfir lana dzunubana wa liwalidayna. Kondisi-kondisi orang tua itu susah dan sulit, merawat anak, membesarkan anak, mendidik anak sampai menikahkan anak. Terus sudah berumah tangga, emang orang tua nggak perhatiin, khawatir bertengkar sama bininya, khawatir bertengkar sama suaminya. Iya kan? Emang yang susah siapa? Orang tua juga kepikiran. Anak kita bubar cerai, orang tua kepikiran. Ya Allah, kenapa anak gua begini nasibnya? Sian banget ya Allah. Jadi sekali lagi, uskurli, bersyukurlah kepada aku dengan mengagungkan Allah. Wali walidaika, dan bersyukurlah kepada orang tuamu dengan menyayangi kedua orang tuamu. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba orang beriman, inilah kajian kita ya. Besok beruntung yang masih ada bapak, yang masih ada emak, beruntung. Besok nih lebaran, silaturahim, minta ampun, minta maaf, minta ridho orang tua seandainya kita selama ini punya salah. Ridhonya Allah, ridhonya orang tua. Kalau orang tua nggak ridho, Allah juga nggak ridho. Oh ya, baik, kita tutup. Kali nanti ada yang mau dipertanyakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mananya?